Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar manfaat. Mohon izin, kali ini kita ada di suatu tempat sambil kita ngobrol-ngobrol, kebetulan bersama dengan Mbah Munajat. Beberapa ingin saya sampaikan bahwa di dalam konten Mbah Mun sebelumnya kan ada kalimat bahwa Tuhan tidak bisa diingat. Ini saya ingat terus nih, kebenaran ketemu, jadi saya ingin menyampaikan kali ini, dan mudah-mudahan pendengar semua yang kemarin juga sama dengan saya, kalimat Tuhan tidak bisa diingat ini saya ingin tanyakan, barangkali nanti bisa sama-sama mendengarkan penjelasannya. Ada kalimat di konten sebelumnya bahwa Tuhan itu tidak bisa diingat, padahal kan as-sholatu lidzikri, sholat itu mengingat Tuhan gitu. Ini penjelasannya bagaimana nih Mbah Mun, konten yang kemarin, monggo dijelaskan Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mbah Munajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Sungguh menarik bahasan yang disampaikan oleh Bunyai. Memang dalam beberapa hari terakhir ini kami banyak mengeksplorasi tentang ketuhanan, baik dari teorinya Spinoza maupun paham-paham yang terdahulu dan bahkan yang sekarang berkembang di masyarakat, yaitu tentang bagaimana mengingat Allah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidah Nusantara, sebuah thariqat arwahi yang mengeksplorasi manusia dalam sisi batiniahnya. Dan ini sekaligus juga kita, karena tasawuf yang ilmiah akan selalu kami sandingkan, selalu kami kolaborasikan dalam perspektif yang ilmiah dan eksakta. Dan kebetulan yang paling banyak bersinggung adalah fisika modern, yaitu setelah berakhirnya fisika Einstein di teori relativitas umum, kemudian masuk ke fisika kuantum. Nah, yang menarik yang disampaikan oleh Einstein, yaitu dalam bukunya Science and Religion, bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. As-sholatu lidzikri, atau kita mengenal juga zikrullah. Dan hampir seluruh umat, seluruh ulama-ulama menafsirkan zikrullah adalah mengingat Allah. Mari kita bedah proses mengingat itu seperti apa. Bahwa mengingat adalah proses retrieval, proses mengungkap kembali, mendownload kembali sesuatu yang ada di memori otak manusia. Nah, memori otak manusia dapat menyimpan informasi itu juga merupakan hasil dari dia mendapatkan informasi dari pembaca virtual kita, yaitu alat indrawi kita, dari melihat, dari mendengar, kemudian diproses dalam otak manusia dan disimpan di memori kita. Berdasarkan hal tersebut, maka sesuatu yang bisa diingat pasti ada wujudnya. Dia bisa berupa suara, bisa juga berupa gambar virtual, atau bisa juga sentuhan gitu. Jadi tetap saja ingatan itu terkait dengan indrawi kita. Jadi sudah sangat jelas ya, apa yang bisa diingat dalam otak manusia. Saya sampaikan sekali lagi, sifatnya audio atau visual atau taktil dalam istilah ilmu pengetahuannya. Jadi amat erat terkait dengan panca inderawi kita. Makanya dalam berbagai kajian yang kami sampaikan, selalu kami menyampaikan bahwa
Allah tidak mungkin bisa dicapai dengan rasionalitas kita, karena akal rasional itu tidak mampu melakukan elaborasi, melakukan pemahaman tentang hal-hal yang sifatnya bukan benda, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa dirasakan. Sehingga menjadi pertanyaan yang sangat fundamental bagi kita, lantas apanya Allah yang kita ingat gitu. Makanya itu juga sesungguhnya Bunyai itu semacam apa ya, semacam gertakan dari kita, semacam pancingan, karena kita sudah tahu pasti jawabannya. Ketika mengingat Allah, pasti tidak tahu apa aja yang diingat itu, karena domain Allah bukan di situ tuh. Allah bukan suara, Allah bukan benda, dan bukan pula sentuhan gitu. Jadi pasti tidak bisa diingat itu. Saya kira itu konstruksi permasalahannya itu. Silakan, mungkin Bunyai ada yang bisa dieksplorasi lagi. Iya, jadi kalau disampaikan tadi seperti itu jawaban tentang as-sholatul dzikri. Kan memang itu sholat itu mengingat gitu, tapi disampaikan bahwa kita itu fisik kita itu tidak bisa mengingat sampai sana ya. Maksudnya itu ada kalimat yang memang laisa kamitslihi syai'un ya gitu maksudnya ya. Jadi untuk cara memahaminya sebagai orang awam, cara memahaminya untuk mengingatnya, untuk mengingat Tuhannya itu kan memang kita melalui panca indera nih Mbah Mun nih, ya kan, oleh panca indera, tapi tidak bisa dibuktikan kalau kita bisa mengingat. Nah, yang paling simpel itu mengingat apanya, kan gitu tadi disampaikan. Ya, yang ingin saya tanyakan kembali penjelasan tadi adalah bagaimana cara mengaplikasikannya as-sholatul dzikri itu. Kalau memang secara fisik kita itu tidak connect dengan bagaimana kamu mau mengingat Tuhanmu gitu ya. Coba bagaimana Mbah? Ya, jadi tepat sekali, memang Tuhan tidak bisa diingat. Artinya Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akal rasionalmu. Dan ini pun sejalan dengan teori Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya. Fisika dikali metafisika hasilnya metafisika. Panca indera kita, akal kita, rasionalitas kita yang sifatnya fisik tentu tidak bisa memahami sesuatu yang metafisik. Tuhan adalah maha metafisik, jadi secara entitas berbeda, secara dimensional berbeda, jadi amat tidak mungkin dijangkau dengan akal karena perbedaan tersebut. Makanya hanya ada satu entitas dalam diri manusia, yaitu ruhani manusia yang memungkinkan bisa bersambung dengan Sang Maha Ruh. Karena ruh manusia itu adalah metafisika, sehingga memungkinkan bersambung. Tetapi harus diingat juga Bunyai, itu beda secara dimensional itu. Makanya kita perlu adaptor dimensional, yaitu yang mengadaptasi antara manusia di alam realitas dengan Tuhan di alam Maha Qadim itu. Beda dimensi, beda entitas, dan beda zatnya, beda antara fisika dan maha metafisika. Nah, di agama itu kita mengenal namanya tali wasilah. Nah, di mana kita rujukannya tali wasilah, yaitu di surat Al-Maidah 35. Jadi hanya dengan itu kita memungkinkan bersambung dengan Tuhan. Iya, jadi artinya kalau kita membahas masalah tarikat tasawuf ini, bagaimana kita beribadah pada Allah, memang harus disampaikan secara kafah sesuai dengan entitas kita ya, bahwa kita di alam zahir ini ya kita manusia menggunakan panca indera, dan kemudian bersambung dengan Allah menggunakan ruh yang sejatinya sudah ditanamkan nur Allah, sehingga entitasnya berbeda di sana dengan teknik dan metodologi yang tadi Mbah Mun sampaikan ya.
yaitu sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 35. Memang kalau kita menyampaikan informasi ini, memang kalau belum sampai dalam prakteknya, memang confused ya, maksudnya yang bingung-bingung gitu. Tapi begitu kita sudah masuk bagaimana prakteknya secara metodologinya, mungkin bisa disampaikan Mbah Mon, supaya kami itu tidak bingung dalam amaliyahnya, dalam prakteknya. Jadi nggak hanya disampaikan, tapi bagaimana kita bisa beribadah secara kafah tadi, syariat dan ma'rifatnya bisa berjalan gitu. Jadi ruhnya nyambung, di dunia pun nyambung gitu. Monggo dijelaskan kembali Mbah Mon, supaya tidak ada confuse lah kita dalam menjalankan ibadah ini pada Allah. Monggo Mbah. Baiklah, Bu Nyai, bahwa tadi kita sudah pasti tahu kita di alam realitas tidak mungkin bersambung dengan Tuhan yang ada di alam Maha Qadim. Dan itu sudah pasti secara teoritis tidak mungkin bisa diingat Tuhan itu, karena akal manusia itu hanya bisa mengingat sesuatu yang bisa dibaca secara virtual itu. Sehingga saya waktu itu akhirnya mencari-cari itu, ternyata kata zikir itu tidak hanya mengingat itu, tapi bisa juga artinya bersambung gitu. Nah ini menarik ini ya, ternyata zikir itu maknanya juga bersambung. Kemudian saya juga ingat teman saya Nikola Tesla itu juga menyatakan bahwa untuk memahami misteri besar di dunia ini, kau harus memahami dalam perspektif energi, frekuensi, dan getaran. Tetapi di ilmu ini kami persingkat, kami simplifikasi, kami sederhanakan menjadi cukup energi dan gelombang. Karena itu gelombang sudah mencakup semuanya itu. Dia pasti ada energinya, dia pasti ada getarannya, dan pasti ada partikelnya juga yang merambat itu. Nah, berdasarkan pada hal tersebut, maka untuk bersambung dengan Tuhan, satu-satunya cara yaitu melalui getaran dan gelombang itu, yaitu secara lebih spesifik adalah getaran rohaniah kita. Rohaniah kita dapat bersambung kepada Allah melalui tali wasilah. Jadi di situ tanpa ada kata, tanpa ada suara, adalah sebuah getaran. Sebagaimana kalau yang di alam dunia ini kita mengenal misalnya getaran cinta itu, getaran kerinduan, mungkin equal dengan itu. Tetapi ini ada tentunya ada treatment tertentu punya itu. Jadi secara lebih teknikal bagaimana proses penyambungan tersebut diawali dari proses baiat, melakukan aktivasi rohani kita dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Dan kemudian dilakukan semacam ritual yang lebih intensif seperti zikrullah, kemudian suluk dan ubudiyah itu. Sehingga ketika rohaniah kita sudah beradaptasi dengan channel tersebut, dengan gelombang tersebut, maka hanya inilah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Jadi sekali lagi, Anda harus berpikir ulang, Anda harus mengkonstruksikan secara ulang, Anda harus merubah pola pemahaman yang pasti sudah terbukti tidak bersambung. Jadi Tuhan tidak bisa diingat karena Ia beda dimensi. Jadi kita itu zikrullah itu tidak hanya kalimatnya mengingat, tapi juga menyambung melalui channel tadi. Jadi ada teknik dan metodologinya supaya kita tidak nyasar dalam sambungan ya, terbimbing tadi yang sudah disampaikan tahap-tahapnya dari Mbah Munajat. Jadi saya kira karena kita juga sudah mengalami, sudah mempraktekkan ini, dan ini memang berbeda sekali
Tapi saya ingin menyampaikan juga Mbah Mun, apa yang kita sampaikan di sini ada beberapa pendengar yang ini ilmu cocoklogi saja gitu, mencocok-cocokkan saja gitu ya. Jadi supaya tidak beranggapan demikian, maka kita ikutin tahapannya dan harus melalui guru rohani yang bisa membimbing rohani kita untuk masuk dalam gelombang menuju gelombang qadim, gelombang ketuhanan. Jadi kalau kita sudah merasakan, kita tidak akan lagi berbicara tentang ilmu cocoklogi. Kita hanya menyampaikan ini supaya sama-sama bagaimana kita menuju Allah sesuai dengan ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Karena selama ini kan kita juga sudah melakukan hal itu hanya di zahirnya saja ya Mbah Munajat ya. Saya praktek ini zahirnya saja. Begitu saya rohani saya kita kupas bahwa oh ternyata entitas manusia itu nggak cuma zahir, memang ruh kita belum tahu. Dan sejatinya ruh itulah yang akan abadi, yang qadim, yang akan kembali kepada Allah. Maka memang betul kafah itulah yang memang bisa mencapai tujuan manusia hidup di dunia sampai akhir bisa selamat. Saya kira tadi sudah terinformasi sama Mbah Munajat ya. Jadi sudah cukup sampai di sini dulu. Lain kali, lain kesempatan, insya Allah kita akan lanjut kembali. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.